kalau Samira katanya iya melaporkan aku, tapi sampai detik ini jam jam 4:59 aku nggak ada panggilan dari laporannya si Samira. Ya, kalau si Samira besok dia datang ke Medan untuk diperiksa sebagai tersangka di Medan. Bener itu. Mohon maaf, aku ditangkap enggak ya? Emang kamu salah apa? Aku salah loh, banyak salahku. Ya Aku aku tangkap hidup di nanti. dunia ini salah, Bu Fitri. Aku hidup di dunia ini udah salah loh. Aku orang terhina. Jangan gitu. Nggak gitu. Nggak ada manusia yang hina. Oh iya, ya lah, ya lah, ya lah. Nggak boleh. Ya tanggal 5. Bentar, ya tanggal 5. Nanti aku update lagi kalau ada perubahan. Aduh, Ya makasih ya Kak jadi Fitri, nanti itu kilat. tahu ya. Aku ke Malaysia mau nemui suamiku. Sana. Tapi suruh bikin paspor, belum ditransfer uangnya. Suami yang mana itu Elsa? Bikin dong. Iya. Bu Ani, Ada orang Malaysia. Ya. Bu Ani, itu Ya. Mbak Fitrinya tanggal 5 dia jadi ke Malaysia tuh. Ya nanti kalau ada perubahan Malaysianya sebelah mana Mbak Fitri? ke Kuala Lumpur. Kan dekat dengan saya. Aku jaga Aku pernah. ya, kalau Ya itu Bu Ani yang aku ceritakan itu Bu Ani. Aku mau ke Singapura, habis itu ketemu Bu Ani. Katanya mau ke Malaysia kan? Ya udah sekalian aja. Itu tanggal 5. nanti aku lihat tanggal 5 tuh hari apa? Ya udah Bu Ani cepat sudah ke Fitri juga nih. Dia mau ke Kuala Lumpur. Di mana Kuala Lumpurnya Bu? Akan nanti bagi tahu ya. Saya Iya, baru pulang iya. dari Bukit Bintang semalam. Baru pulang dari Iya, Bukit Bintang saya semalam. Aku lagi bikin paspor tapi melalui calo 3.500.000. Ini lakiku belum dicecet, belum ada transfer. Kamu tahu nggak bikin paspor itu bisa online, nggak usah bayar-bayar. Online isi sendiri. Aku bikinin perpanjang paspor anakku online Ih. kayak McDonald, cepet langsung diambil di drop Enggak, off-nya imigrasi. aku ada penggantian nama. Oh iya iya iya. Iya. Oh itu harus ikut sidang itu. Ada penggantian nama udah ini. Raffi gimana jualan mie-nya? Mau Kontak dong itu. yamin asin, ada nggak yamin asin? Emang asin biasanya kalau mie yamin mah Mbak. Aku nggak suka yamin manis, aku sukanya yamin asin. Gua pesen 2 mangkok, tergantung. Bang. Raffi, Siapa? saya 5. Siapa lagi Saya mau 2. Gua 2 Saya 5 mangkok. Bang. Nanti tolong dikirim. Oh laris COD, ya, Bang. laris ya dagangan gue ya. Ya, Iya. ya gua 2 ya. Alhamdulillah, Bungkusnya kalau 5, begitu. bungkusnya 5. Saya Ya, 5, bungkusnya ya. 7. Nanti COD ya. COD. Aduh ini nonton ya kalian teman-teman. Ibu Sylvia itu tontonlah di Cumi-Cumi. Kemarin dia sudah minta kalian nonton. Bang Mr. Blind, Rapi. apa Ji? Ih, jangan pakai Rafi. agak situs ah. Aku lihat di Instagramnya siapa yang di repost, kamu hebat banget dikerpuk sama rame-rame, menter banget. Oh yang kemarin sore. Iya, keren. Iya kemarin sore naik lah di rumah siapa namanya si Mambel. Nah terus semua musuh-musuh gue ditekin semua tuh Mbak. Si siapa dari Bang Sunan ditekin, terus apa lagi tuh si Yamin, si Sil ditekin semua kan. Oh, royok nih. Nah dikompor-komporin lah tuh Bang Sunan. Oh belum ada dokter ntar. Nah dikompor-komporin Bang Sunan, dibilang gini. Mana no Bang Sunan nih, depan Bang Sunan ngomong dong. Katanya Bang Sunan mukul diri sendiri sampai 3 kali. Loh saya bilang, gua nggak ngomong 3 kali. Gue cuma bilang Bang Sunan mukul diri sendiri, ada videonya tuh. Ya benar itu. Iya kan benar, diklarifikasi lah sama Bang Sunan. Dia katanya mencontohkan. Ya cuman kan jadi masalah kan dari yang kita tahu ya video beredar. Video mukulnya yang terpukul sama dipukul sendiri. Itu kan kencengan yang dipukul sendiri tuh.
Betul nggak Mbak Fit? Dan gak ada mencontohkan, emang dia lagi emosi di sana. Iya iya dia mukul diri sendirinya itu kan pipinya kan dipukul sendiri itu. Iya, iya betul. Kan di depan Nah. mata kita semua. Ada videonya si Yani tuh yang ngevideoin. Betul. Pokoknya Datanglah. intinya gini sih teman-teman ya. Menurut mata aku yang ada di sana tidak ada itu pemukulan. Udah titik. Tidak ada pemukulan titik. Udah itu aja. Terus Bang Raffi. Terus Nah Bang Raffi. datanglah si Doktif. Mm-mm. Nanya-nanya soal aduan saya waktu yang di Komisi Nasional itu KKI. Mm. Dia sudah pasti ini nggak akan naik aduannya si Raffi. Ya, saya sih masalah naik atau enggak ya kita serahin ke apa namanya majelis etik kan Mbak. Nah Ya, betul. nggak perlu lagi saya diajak berdebat di Komal karena kan kebetulan saya ini kan sebagai prinsipal sebagai pihak yang mengadu. Mm-mm. Ya kalau mau bahas saya sendiri ngapain ngajak-ngajak saya bilang. Mm-mm. Ya udah, yang ada dia bisanya cuma ngata-ngatain saya doang itu Pak Ogah lah, apalah. Seperti biasa ya. Body shaming kalau dia. Iya bener, udah kayak macam paten aja yang ngomong. Tapi aku tuh jarang ya melihat orang punya mental yang berani masuk ke kandang lawan gitu sih keren. Keren. Itu mah cuma menyesuaikan aja Mbak. Mereka ini kan kualitasnya kadang kalau di media sosial ini udah kayak macam kayak mereka paling hebat. Itu yang kita bilang paling jijik. Betul. Betul. Dia lupa. Banyakan, Iya, kalau dia kata lupa Janbel kalau- banyak bacot gitu ya kalau kata Janbel. Ya Banyak iya, bacot. Aku kan pendukung NM. Aku berani masuk ke sini. Tapi kan gak ada yang ngebully kamu di sini. Kamu dirangkul Iya di sih. sini. Di sini Iya kamu juga sih. diperlakukan sama dengan kita semua. Nggak ada. Kamu merasa Iya nggak juga. ada nggak yang pernah ngebully kamu di sini? Aku marahin kalau ada. Ada nggak? Ada si Rapi. Apa buliannya? Mana Haji ada. Haji aja. Lah kan dia Elsa. memang haji Mbak. Dia haji Nggak, kalau Mbak. haji, amin dong kalau haji. Bukan Ya, dia tapi haji. kan ya tapi kan jangan dibongkar juga Rapi. Maksudnya Ratu Nyinyir aja. Kau pun juga Kima. Aja gitu kan nggak boleh dong kalau gitu. Masa gua Salah. nah, kalau Oh gua bener bilang gua aja tuh. Itu Kecuali boleh kalau- kalau haja. Dengerin. Kalau udah kayak Iza Zega, panggilnya Haja. Kamu udah kayak Iza Zega, panggil Belum. Haja boleh. Kayak belum boleh dipanggil Haja kalau gitu. Haji. enggak lah gue tetap panggil lu ya harusnya nama lu lah Muhammad Ali. Udahlah Rapi aku nggak bisa ngomong deh. Males ah. Udah kan kamu di sini disayang di sini. Dari itu L1 kalau cantiknya itu. Kita sudah menetapkan Rapi sebagai ketua tim RG Kak Fit. Wah, betul itu. Kamu tim ketua ya. Ini nggak Kamu ada kita. Kamu Mbak, adalah tim A. Kamu adalah kita- dalang kita- sekarang. kita beda Mbak sama mereka, kita nggak ada tim-timan. Nggak ada emang. Tapi kan Iya dong. ini apa namanya host. Aku angkat kamu host aja. Mereka itu udah kayak nggak ada narasi lagi selain membuli itu nggak ada. Makanya kita juga ngapain? Bukankah kata mereka tuh Mbak Fitri yang apa mafia kasus Mbak? Kasus mana sekarang yang sudah aku mafiain? Kasih contoh satu aja. Oke, Iya. aku ini mafia Makanya kasus. terangkan Mbak, terangkan Oke. kasih tahu mereka. Mbak Ani, kalau kita itu kalau ngomong harus by data. Kalau misalnya aku dituduh mafia kasus di Indonesia ini jutaan, ratusan juta kali. Satu aja, nih mana yang terlibat Fitri Salhuteru di dalam kasus apa? Dikatain Markus. Kasih tahu aja satu aja, mana korban permarkusan aku itu mana? Atau siapa yang udah pernah aku markusin? Mana? Udah dua itu, nggak usah repot-repot. Karena kalau Ya, misalnya makanya kemarin Mbak Fitri kan ada video itu video provokator ngajakin demo ke rumah Mbak Fitri, makanya saya forwardkan ke Bu Janet karena Mbak Fitri itu nggak ngikutin aku balik, mau DM nggak bisa, jadi aku Kalau forward ada ke pendemo Dokter di rumah, Janet. kalau aku di demo di rumahku tenang, aku tinggal siapin septic tank.
Nanti aku semprot pakai mobil septic tank gitu ya demo. Tenang, nggak usah dianggap serius. Emang Kita di kemarin kita ada di apa ada di story juga bilang mau didemokan di rumahnya Aka. Makanya saya bertanya sama Aka Iti, betul Kak Aka Iti itu di demo di rumahnya Aka Fitri Kak? Sampai saya tanya itu. ya sana aja ke rumah aku aja, nggak apa-apa. Aku asal siap kalau aku semprot pakai septic tank ya. Gitu aja, nggak usah dianggap serius. Emang aku siap. Aduh, petir guys. Emang aku Aku siapa demo harus nih. di demo-demo. Aku mau demo. Belikan aku iPhone. Belikan Nah, aku iPhone. Nggak usah, mau iPhone aja kamu. Nanti aku beliin. Lu jangan malu-maluin apa Ji, hidup lu cuma minta aja Ji. Ya nggak Ali, apa-apa. tolong Bener sabar. ya Bang Setia. Awas ya, jangan bohong ya. Ucapan ada doa loh. Jangan deh, nanti suamiku cemburu. Janganlah, ini kan udah di media sosial ini udah ada beberapa contoh orang-orang yang suka minta-minta. Itulah, jangan Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. iPhone, hidup iPhone. apapun yang dikatakan mereka jangan ditelan mentah-mentah. Iya, yang kalau mereka nelan mentah-mentah itu ya kasihan aja. Topeng melaporkan Kak ya. Topeng siapa melaporkan aku? Topeng siapa? Aku nggak punya perkara dengan Topeng. Kalau Samira katanya iya melaporkan aku, tapi sampai detik ini jam jam 4:59 aku nggak ada panggilan dari laporannya si Samira. Ya, kalau si Samira besok dia datang ke Medan untuk diperiksa sebagai tersangka di Medan. Bener itu. Mbak Fitri, itu gimana? Katanya tersangkanya udah dibatalin. Aduh, Yang di mana dibatalin? yang di Medan loh, itu kan dibilang dibatalin Medan waktu itu di posting. Gini ya, Bang Raffi, kalau dia bisa menayangkan SP3 di Medan itu, udah aku nyembah dia, udah simple. Aku sembah dia. Oh, berarti lu bener keren Samira, bisa SP3-in masalah yang sudah lu jadi tersangka. Udah Bisa itu jangan SP, bisa SP. Kalau dia bilang kasusnya dibatalin kan harus ada SP3, surat pemberhentian perkara. Ditayangin nggak itu surat pemberhentian perkaranya masih Samira di Medan? Setahu aku betul Mbak jalan. Fitri. Setahu aku jadi setahu aku jalan. Apalagi bisa merubah status tersangka tanpa melalui pra peradilan, itu Pra hebat banget dia. peradilan. Nah, kita sembah dia mau nggak mau lah, hebat dia. Hebat. Mungkin dia dititipin Kim Jong Un di sini atau Vladimir Putin. Iya, jadi jangan banyak cuap-cuap SP3, udah ya, kita itu jangan mau, kita itu sudah dibodohin mengenai review skincare. Jangan lagi dibodohin sama si Bopeng ini, ya aku panggil aja ya Samira Bopeng, jangan mau dibodohin lagi untuk kasus-kasus yang sebetulnya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Republik ini. Kalau dia mau bilang dihentikan, dasarnya apa? Dia ngomong dihentikan. Harus ada buktinya, mana surat pemberhentian perkara itu. Gitu ya Bang Raffi ya? Iya betul Mbak Fit. Jadi memang harus melalui prosedur hukum lah, masa tiba-tiba dibatalin gitu aja. Iya. Tuh, kan senang kalau udah dilurusin Alisa, betul Kak Fit. Emang harus diedukasi, jangan telan mentah-mentah, apa kata Samira, dihentikan. Emang dia siapa guys? Siapa dia bisa menghentikan, bisa ngomong menghentikan kasusnya dibatalkan, apa tuh tersangkanya dibatalkan, paten kali dia, kata Zandel sok paten. Bener. Bu, nggak capek klarifikasi terus masalah kasus orang? Nggak capek. Harus wajib capek juga, harus minum kopi biar nggak capek, biar yang bodoh-bodoh teredukasi di sini, gitu ya. Nggak ada capek-capeknya. At least Mbak Fit atas itu sekarang mingkem, sekarang yang Iya. teriak-teriak Markus, nepos itu krocok-kroconya aja Mbak Fitri. Iya, Sampah-sampahnya di bawah, yang di atas mingkem sekarang. iya.
Judol buktinya mana? Iya, Buktinya Kak. mana? Dari jangankan apa ya, ngelihat keseharian aku aja, aku tuh tidak mencerminkan bos judol karena aku masih kerja keras, harus ke sana ke sini, harus jualan rumah. Kalau aku udah sampai beli jet pribadi, nah kalian boleh berpikir kalau aku itu bos judol. Aku belum belum kebeli. Aku belum kebeli jet free. Kalau udah kebeli jet free boleh dicurigai kalau dia adalah bos judol. Gitu. Aku jualan skincare juga kan nggak paten skincare-nya. Biasa aja. Ya gimana aku mau beli jet free? Kalau usaha aku kalau usaha aku masih gini-gini aja ya memang aku begini-begini aja gitu. Promosiin Kerja judol. Nah, beda promosiin judol kan kerja beda. keras jadi Markus katanya. Tadi aku udah tanya, kalau kalian ketemu sama orang yang aku markusin, siapa orang yang aku markusin, ada korban markusan aku kasih 1 miliar, sama dengan yang nipu, katanya aku nipu orang, aku kasih 1 miliar, mana sampai kan itu uang cuma-cuma loh, cuman nyari korban aku doang. Jadi jangan ketak-ketik, nggak akan mempan gitu loh. Nggak akan. Iya, betul tuh Iya. Kak Fitri. Beda sama yang promosiin judol. Promosiin judol bisa tuh beli rumah 30 miliar. Bisa karena bayaran waktu itu si Nikita Mirzani itu cerita sama aku waktu dia promosiin judol itu dibayarnya kalau nggak salah puluhan juta ya, makanya dia mau gitu. Nah itu yang benar harus dicari kasus lamanya itu yang iklanin judol-judol itu sampai di mana prosesnya. Kalau dia benar, dia pernah mengiklankan situs judol, dia pernah gitu. Ada jejak digitalnya. Ada jejak digitalnya. Pernah dipanggil. Pernah diperiksa, ada. Nah, Jangan- harusnya kalau mau memberantas dari situ. Betul, Iya. gitu dong. Gitu. Masa pahlawan promosiin judol untuk merusak generasi bangsa? Benar. Udah terduga memeras, udah terduga juga, bukan terduga, kalau promosiin judol mah udah pernah ya. Gitu. Tuh, makanya jangan sembarangan ngasih gelar pahlawan. Jangan sembarangan. Pernah kegerebek juga ya? Yang Aduh. hotel ya? Nah, itu biarin aja itu urusan pribadi ya. Langsung noleh. Enggak. Bang, dia pernah kenapa dikeluarkan sampai di Google, kita cari di Google pun sudah muncul semua. Terus Cencen itu siapa? Cencen itu suami gua ya, suami gua yang diajak main sama si yang ketangkep judol itu ke rumahnya Pak Menteri gitu. Terus kalau misalnya dia main ke rumah Pak Menteri dijudol-judolin gitu. Kayak misalnya aku lagi duduk di restoran ini, terus ada orang melakukan karena nggak tahu pada saat, kecuali gini ya netizen ya. Kan kita kalau turun dari pesawat itu selalu di-announce kan, siapapun yang mengetahui membawa narkotika dan lain-lain segera melapor. Itu kan. Betul. Pada saat si Cencen main sama si Tony itu ke rumahnya Pak Menteri, tidak ada pembicaraan judol-judol itu, cuman minum kopi sebagai temen. Nggak ada pembicaraan itu. Kenapa kalian maksa seolah-olah ada pembicaraan judol di situ? Gitu kan udah dijawab sama lawyernya Pak Menteri di session si Deddy Corbuzier yang kedua. Jadi kalian itu jangan bertahan bodoh. Tentu kalau ada memang urusan dengan judol itu, si Cencen itu udah pasti ditangkap juga bareng si Tony yang sekarang udah sidang. Aku capek ngejelasinnya ya. Udah dijelasin, udah disayembarain. Udah disayembarain, udah dijelasin. Masih aja ketak-ketik. Saya jelasin, nggak ada gunanya, ada orang tak percaya sama Kak Fitri semuanya, netizen tuh. Apa jelasin Kak Fitri? Capek udah, biarin aja lah. Kayak Oh, misalnya, iya nggak? Judul, ya udah buktikan aja kalian semuanya, bilang nepos, ya udah buktikan mana orangnya. Ini mumpung ada Kak Fitri di atas nih. Iya. Nggak ada yang typing juga akunnya nggak jelas, percuma. Bodoh, iya. Itu hari ada orang bilang nepos apa segala macam judul. Ya udah kasih tunjuk orangnya mana. Kasih apa buktikan. Jangan seolah-olah kalian tuh jadi bermain di belakang itu nanti. Sales katanya, aku sales. Nggak Ya, apa-apa sales, yang penting jangan meres ya. Yang penting penting jangan jangan beres. Yang penting jangan beres. Kalau sekedar sales, aku menghormati profesi sales karena kalau aku nggak punya sales,
Aku tuh bukan siapa-siapa. Dan Betul. Iya, kad- Kak dan, Fitri. dan Betul. kadang aku pun jadi sales. Mau aku kasih contoh kalau aku juga memposisikan diri aku tuh sales sebentar, ya. Aku juga sales. Kadang aku WA-WA-in orang-orang yang mau beli rumah aku. Pasti itu informasi dari si itu yang intel itu, Bu. Fitri. Nah, nih ya. Tuh, aku masih ketik nih, kebaca nggak? Nih, aku masih ketik sama namanya Andili nih. Andili melihat promo. Halo Mas, gimana jadikah beli rumah Naira Residen? Tuh, aku emang jadi sales, membantu menjadi sales. Membantu nggak masalah Keren. aku. Nah, Iya, iya Kak, itu informasi dari si itu loh Bu, yang katanya Duta Intel itu. oh, Sales mah halal. Kalian di sales bawah tuh halal, typing ya nggak boleh. Sales tuh halal. Ya nggak boleh itu ngetik atau misalnya aku deny, misalnya aku bukan pemilik perumahan Naira Residen, udah disematkan di Instagram aku yang lama, di depan aku ini ada 200 sertifikat atas nama aku semua. Nanti kalau dibilang gini aku dibilang sombong, flexing, padahal aku bukan flexing, aku itu memberikan keyakinan kepada orang-orang yang mau beli Naira Residen kalau aku tuh bikin perumahan itu dari sertifikat 1 itu aku pecahin per unit. Jadi aku jualan itu 217 unit. Jadi di depan muka aku ini ada 217 sertifikat. Jadi kalau ada orang yang beli rumah aku, kalau cash ya aku kasih langsung. Kayak kita beli mobil ada BPKB-nya langsung. Kalau mau Betul. di KPR kan silahkan langsung berhubungan dengan KPR. Jadi tidak lagi bentuknya itu rata-rata kan kalau di Indonesia ini orang bikin perumahan itu pecahannya itu lama. Diproses Betul. dulu, ini itu dulu. Nah, kalau aku enggak, aku balik. Aku pecahin dulu sertifikatnya sesuai ukuran yang nanti aku bangun, baru aku jualan biar orang-orang yang beli perumahan aku tuh nyaman. Aku tuh Betul. sering juga kalau AJB itu pembeli itu AJB-nya tuh langsung sama sertifikat itu atas nama aku pemiliknya karena aku harus serahin ke yang beli gitu. Benar, Terus Baik. kata si duta copet itu katanya yang punya itu Kurnia Putra Sugama. Kurnia Putra Sugama itu aku yang punya, PT aku juga. Masa aku harus liatin akte Kurnia Putra Sugama? Kan bodoh, Mr. Blind. Ya, Kak Iya, Fitri, Kak. Kak Fitri, menurut Kak Susah aku kalau Fitri. ngejelasin sama copet. Kak Fitri mau Ah, nanya dong. boleh Menurut apa? Kak Fitri, ya kan, pihak NM ini kan mendapatkan sosok si Duta Intel. Seakan-akan Duta Intel ini sebuah orang malaikat gitu kan. Omongannya selalu benar. Inilah yang bisa menyelamatkan Nikita. Kan seperti itu toh. Mereka beranggapan seperti itu. Ya Gitu kan. buktikan aja. Iya, padahal kalau Buktikan. kita waras ya Bu, Duta Intel ini tidak ada sangkut pautannya sama kasus ini. Iya, Ya kan Kak Fitri seperti itu kan? iya. Tapi tim sebelah itu mungkin karena SD tot ya kan, SD-nya tot itu meyakini seakan-akan omongannya si Duta Intel ini seperti malaikat yang bisa menyelamatkan. Tuh. Apalagi selalu ngomongnya sarkasme gitu kan, yang sok dipancing-pancing gitu kan, yang sosok seakan-akan punya rahasia, wow gitu kan. Abaikan aja lah. Terlalu tinggi kalau di sini bahas. Ada Bang Raffi, ada Mr. Blind, ada yang ngerti-ngerti hukum di sini. Kalau harus bahas copet, kayaknya kita nggak banget ya. Downgrade ya. Very downgrade. Penasaran besok sih dramanya apa lagi Ya. kira-kira. Ya Saran nih, besok aku. ayo Sarul udah sini, kita pulang. Udah makan? Udah. Lagi kalau bahas copet kayaknya ya emang downgrade sih memang betul ya. Janganlah Raffi, downgrade lah. Janganlah Iya mbak. bahas-bahas. Cuman Jangan, mereka kalau di situ diagung-agungin banget. Kayak ya malaikat, nggak apa-apa. kayak penyelamat Ya sedunia. seolah-olah punya informasi yang paling berharga gitu. Tapi informasi cemen anjing. Cemen, nggak ada gunanya. Nggak penting juga, dibuktiin juga nggak bisa. Buktinya aja dia mau ngorek-ngorek Miss Gossip itu Gosip, ngapain? iya bener ngapaan? Katanya informasinya tinggi.
Yang dikorek-korek wis gosip. Lu ngapain, Mali? Gua namanya ngeri banget ya kan Intel. Anjir. Minimal kalau ngorek-ngorek gosip. Bukan meminta. Nah, please jawab dulu Ratu nyinyir kenapa di sini?